Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini. Pada video kali ini, saya mau bahas tentang materi yang cukup penting di kelas 10, yaitu tentang aturan kosinus. Tentunya, kalau kalian mau belajar aturan kosinus, kalian itu harus belajar terlebih dahulu aturan sinus. Dan itu bisa dilihat di mungkin di video sebelumnya ada kali ya. Nanti kalian bisa dilihat. Oke, sebelum belajar jangan lupa subscribe dulu ya. Oke, baik nih, kita langsung aja. Apa sih itu aturan kosinus gitu ya, dan bagaimana aturan kosinus itu? Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan secara langsung saja, tidak akan panjang lebar, langsung ke intinya, bagaimana sih bentuk aturan kosinus itu. Nah, sebelum lanjut ke slide berikutnya, di sini nih ada satu kata-kata yang sangat bagus gitu ya, coba kita baca. Lebih baik lelah dalam belajar daripada lelah dalam kefakiran, itu bagus gitu ya. Jadi kalian para penonton video saya gitu ya. Jadi mungkin ini juga pengalaman, lebih baik kita belajar lebih baik kita lelah dalam belajar daripada kita lelah dalam sesuatu hal yang tidak berguna gitu ya. Oke, kita next. Nah, ini dia sedikit materi tentang aturan kosinus. Ini kita bisa lihat di sini. Nah, di sini kita bisa lihat untuk sembarang segitiga ABC dengan panjang sisi-sisinya, kita bisa dilihat nih di samping ada suatu segitiga ABC, di mana panjang sisi-sisinya itu ada A, di sini ada A ya. Nah, lalu ada B. B itu adalah sisi di depan sudut B. C itu adalah sisi di depan sudut C. Sudut C kan yang atas ya, di depannya ini sudut C kecil. Nah, serta dengan besar sudutnya A. Nah, ini besar sudutnya A. Di depan sudut A itu adalah sisi A, namanya seperti itu. Lalu ada sudut B. Di depan sudut B ada sisi B. Dan sudut C. Di depan sudut C itu ada sisi C. Maka berlaku, nah, yang tiga ini disebut aturan kosinus. Nah, ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Kita lihat. Di sini yang pertama, A kuadrat itu yang mana? Coba kita lihat. A kuadrat itu adalah yang ini, A kuadrat. Sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Berarti ini B kuadrat dan C kuadrat itu saling menghimpit sisi A gitu ya. Dikurangi 2 dikali B dikali C dikali cos A. Nah, kalau di sininya A, sisi A, berarti di sini lihat cos A yang dipakai. Kalau di sininya B kuadrat, nah, maka di sininya cos B. Dan ininya berturut-turut. Kalau di sini A kuadrat, berarti ininya B kuadrat tambah C kuadrat. Kalau yang ditanyakan B kuadrat, ini sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat. Kalau di sininya C kuadrat, berarti di sininya A kuadrat ditambah B kuadrat, ininya dikurangi 2AB. Nah, fungsinya itu apa? Fungsinya aturan kosinus itu adalah untuk mencari panjang salah satu sisinya. Panjang salah satu sisinya. Jadi ini aturan-aturan kosinus. Oke, silakan dipahami. Kalau sudah paham, kita akan lanjut ke video berikutnya. Oke. Nah, kita langsung ke contoh soal. Nah, di sini contoh soal. Kita lihat. Nah, sebelum ke contoh soal, mari kita ingat aturan kosinus yang sudah kita pelajari tadi. Oke, kita lihat. Tadi misalkan kalau saya punya segitiga ABC misalkan. Nah, ini A, B, C. Nah, ini sudut sisi A berarti ya. Nah, ini sisi B dan ini sisi C. Kalau saya ingin mencari sisi B, berarti B kuadrat sama dengan sisi yang saling mengapitnya, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat, oke, dikurangi 2
dikali A dikali B dikali cos apa? Oke, sorry, ada yang salah. Kalau B kuadrat, ini bukan A kuadrat ditambah B kuadrat ya, tetapi A kuadrat ditambah C kuadrat. Yang mengapitnya kan A dan C nih. B, berarti yang mengapitnya A dan C. Dikurangi 2 dikali A dikali C dikali cos apa? Cos, kalau ditanyakan B berarti cos B. B-nya B besar ini. Seperti itu. Kalau C kuadrat, berarti kalau C kuadrat sama dengan sisi yang mengapitnya apa? Berarti A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2 dikali B dikali A gitu ya, atau A dikali B sama aja, mau dibalikan, dikali cos C, seperti itu, mudah sekali. Nah, ini yang diketahui sisi apa aja. Ini 12 sisi apa? Di depan sudut apa? Berarti ini sisi B. Yang 14 itu di depan sisi A, di depan sudut apa? Di depan sudut A, maka namanya sisi A. Berarti yang ditanyakan apa? Tentukan panjang sisi AB. Nah, sisi AB ini di depan sudut apa? Berarti ini C. Nah, berarti C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat menurut rumus yang tadi, dikurangi 2 dikali A dikali B dikali cos. Nah, cos C tinggal dimasuk-masukin. Nah, kalian itu paling bisa memasuk-masukkan kan ya? Oke, A-nya A kuadrat berarti 14 kuadrat. Ditambah B-nya 12 kuadrat. Dikurangi 2 dikali A dikali B. 2 dikali A. A-nya berapa? A-nya 14. Oke. Dikali B. B-nya berapa? B-nya 12. Nah, dikali cos C. Cos berapa? Cos 120. Ingat, cos 120. 120 di kuadran berapa? Ya, betul, di kuadran 2. Kalau di kuadran 2, nilai cos itu apa? Nilai cos itu negatif. Betul sekali. Jadi kita tinggal hitung di sini. 14 dikuadratkan berapa? 196. Ditambah 12 dikuadratkan 144. Oke, dikurangi 2 kali 14 kali 12 berapa? 2 kali 14 kali 12. Oke, berapa? Sip, betul, 336. Mantap. Dikali cos 120. Cos 120 itu berarti sama dengan cos 60. Karena di kuadran 2 dia negatif. Berarti cos 60 itu berapa? Negatif setengah. Berarti negatif setengah dikali negatif 336 berapa? 196 ditambah 144 berapa? 340. Betul. Nah, sip. Mantap. Min ketemu min. Negatif kali negatif. Positif. 336 dikali setengah berapa? Jadi tuliskan ya. 336 dikali setengah berapa? 100 berapa? 168. Sip, betul, mantap. Jadi 340 ditambah 168 berapa? Oke? 508. Ini teh baru C kuadrat. Nah, yang ditanyakan itu apa? Yang ditanyakan itu adalah C. Berarti C diapain? Tinggal diakarin. Berarti C sama dengan akar dari 508. Seperti itu. Sampai sana, guys. Apakah bisa disederhanakan? Bisa. Coba 508 kira-kira bisa disederhanakan jadi berapa? Bisa dibagi berapa tuh 508? Bisa dibagi 4? Bisa ya? 508 dibagi 4 itu 127. 127 itu dia bilangan prima bukan? Nah, ini nanti bisa disederhanakan lah ya. Disederhanakannya bebas. Ini kan sama aja kayak
4 dikali 127. Akar 4 itu berapa? 2. Berarti 2 akar 127. Nah, coba dilihat. 127 bisa disederhanakan lagi atau enggak? Kalau nggak bisa disederhanakan, kalau prima, ya sudah, seperti itu saja. Nah, ini satuannya apa? Sentimeter. Seperti itu. Mudah kan untuk soal nomor 1? Jadi tinggal masukin rumus. Jadi kalian harus paham rumusnya, lalu nanti kalian tinggal masukin saja ke rumus. Oke? Mudah ya? Oke. Nah, berikutnya ada soal nomor 2. Oke, soal nomor 2 ini tampaknya susah-susah gampang. Oke, kita baca dulu deh soal nomor 2 itu seperti apa gitu ya. Coba kita baca. Pada segitiga ABC. Nah, nomor 1 segitiganya itu ada diketahui gambar, tapi nomor 2 segitiganya enggak. Jadi kita harus ngegambar dulu nih. Pada segitiga ABC diketahui nilai A itu sama dengan akar 31. B itu 6 cm dan C itu 5 cm. Yang ditanyakan itu adalah cos A. Ya kita gambar aja sembarang gitu. Jangan pusing-pusing, kita gambarin aja bread, kan? Tuh. Sembarang aja, ini A, ini B, ini C. Nah, seperti itu. A-nya berapa? Akar 31. Akar 31 itu sebelah mana? Di depan sudut A. Berarti ini akar 31 gitu. Terus B, B-nya 6. B itu di mana? Di depan sudut B. Berarti ini 6. Jangan salah nentuin sisi-sisinya. Dan C itu 5. Di depan sudut C ini 5. Nah, ini yang ditanyakan cos A. Aduh, gimana ya? Ya tinggal masukin weh. Kan ditanyakan cos A. Nah, kalau di sininya cos A, berarti di ininya, di depan ininya harus apa? Di depan ininya harus apa? Harus A. Berarti ini A kuadrat. Nah, A kuadrat sama dengan berarti sisi-sisi yang saling mengapitnya itu adalah B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 dikali B dikali C dikali cos A. Seperti itu. Kalau misalkan nanti di soal yang nanti cos B, berarti di depannya harus apa? B kuadrat. Seperti itu. Nah, sekarang kan yang ditanyakan cos A nih. Coba kita bisa lihat nih. Nah, A ini bisa kita pindah ruaskan ke kiri dulu. Sehingga kita peroleh jadi ke kiriin. 2 dikali B dikali C dikali cos A, kita pindahin ke ruas kiri, sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, si yang A ini, A kuadrat ini, bisa pindahin ke kanan kan? Nah, ini jadi dikurang A kuadrat kan? Kalau positif, pindah ruas jadi negatif. Nah, sekarang kita tahu cos A itu sama dengan, nah, ini kan perkalian. Jadi bisa pindah B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat. Karena ini perkalian, dia bisa pindah jadi pembagian. Ini kan perkalian. Bisa pindah jadi pembagian. Jadi dibagi 2BC. Nah, kita tinggal cari B kuadrat. B-nya berapa? B-nya 6. 6 dikuadratkan berapa? Berarti 6 kuadrat ditambah C-nya. C-nya 5 kuadrat dikurangi A-nya berapa? Akar 31 kuadrat. Nah, dibagi 2 kali B kali C. 2 kali 6 kali 5. 6 dikuadratkan berapa? 36. 5 dikuadratkan berapa? 25. Oke? Akar 31 dikuadratkan berapa? Berapa ayo? Ya 31 lah. Nah, oke? Itu kenapa? Kan ini negatif akar 31 kuadrat. Kenapa nggak jadi plus? Kan ini yang dikuadratkannya, yang A doang. Ini tandanya itu di depan A. Gitu. Dibagi 2 kali 6 kali 5. 2 kali 6, 12. 12 kali 5 berapa? 60. Jadi berapa tuh? 36 dikurangi 31, 5. 5 tambah 25, 30. Berarti 30 per 60. Nolnya bisa dicoret. 3 dibagi 6, 1/2.
Jadi cos A-nya adalah 1/2, seperti itu. Mudah kan? Nah, caranya seperti itu. Jadi mudah. Kalau nanti suatu saat yang ditanyakan itu adalah cos B, sorry. Kalau cos B misalkan, berarti yang di depannya itu apa? B kuadrat. Nah, B kuadrat sama dengan yang menghimpitnya pasti A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 dikali B dikali kok B lagi sih, bukan B ya, sorry. Berarti 2 dikali A dikali C. Nah, seperti itu. Jadi mudah ya. Oke. Seperti itu. Gimana dari dua soal ini? Bisa diikuti ya? Bisa dipahami ya? Oke. Kalau sudah paham, kita akan berlanjut ke materi berikutnya. Kira-kira ada apa lagi ya? Oke. Nah. Oh, masih ada soal. Sorry nih, ini bukan soal 2, tapi soal 4 ya. Di sini ada soal 3 dan soal 4. Jadi mungkin kadar kesulitannya bertambah gitu ya. Dari yang tadi paling mudah, kemudian lumayan, ya sekarang lumayan banget gitu. Oke, ini diketahui nih. Diketahui katanya panjang sisi A pada segitiga ABC diketahui panjang sisi A itu 8, panjang sisi B itu 2/22, lalu panjang sisi C itu berapa? Panjang sisi C itu adalah 6 cm katanya. Yang ditanyakan nilai tangan gitu. Kalau yang ditanyakan nilai tangan gimana? Kan kita dari tadi bahasnya cos, tiba-tiba kok ada tangan sih gitu. Gimana tuh kalau ada soal seperti itu? Jangan risau gitu ya, jangan risau. Kita coba kerjakan dulu. Oke, coba kita kerjakan. Sekali lagi, kita nggak tahu nih segitiganya seperti apa, harus digambar. Gitu. Kita coba gambar dulu. Nah, kita gambar sembarang saja. Itu ya, ini sudut A, ini sudut B, sudut C. Depan sudut A itu sisi A, berarti ini 8. Berarti ini 2/22, seperti itu. Lalu depan sisi C, berarti C-nya 6. Nilai tangan sudut B, ini yang ditanyakan tangan sudut B. Oke, berarti pada B-nya, berarti kita bawa dulu ke rumus cos B. Nanti tinggal cari tangan B. Gimana caranya? Nah, kalau misalkan cos B, nah, kan ini ada B tangan sudut B, berarti hubungannya dengan cos B gitu. Jangan cari cos A gitu ya, karena ini yang di soal itu yang ditanyakan hubungannya itu dengan sudut B, berarti ya kita cari cos B gitu ya, jangan jauh-jauh. Cos B itu berarti di depannya itu apa? B kuadrat. Nah, B kuadrat itu apa? Rumusnya tadi A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 dikali A dikali C dikali cos B. Nah, ini rumusnya. Berarti kalau mau nyari cos B, berarti min 2AC-nya kita pindahin ke ruas kanan. Jadi 2 dikali A dikali C dikali cos B gitu ya. Sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat gitu ya. Dikurangin. Nah, dikurangin kan B kuadratnya pindah ke kanan ya, B kuadrat. Jadi cos B, nah kita dapat nih cos B itu sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi B kuadrat dibagi 2 dikali A dikali C. Oke, dapat nih A kuadrat. A-nya berapa? A-nya berapa? A-nya itu adalah 8. Berarti 8 kuadrat ditambah C-nya berapa? C-nya itu 6. Berarti 6 kuadrat dikurangin B. B-nya itu 2/22 kuadrat. Nah, dibagi 2AC. 2AC. Berarti 2
dikali A-nya 8, C-nya 6. 8 dikuadratkan berapa? 8 dikuadratkan itu adalah 64. Betul sekali. Berarti ini sama aja kayak 64 ditambah 36 dikurangin akar 22 pangkat 2, ya 22. 2 kali 2 pangkat 2 berapa? 4. 22 kali 4 berapa? 22 kali 4 berapa? 88. Jadi 88 per 2 kali 8. 8 kali 6 itu kan berapa? 48. 48 kali 2 berapa? 96. Jadi tinggal dicari. 64 tambah 36. 100. 100 dikurangi 88. 12. 12 per 96. Kira-kira 12 dengan 96 bisa disederhanakan nggak? 12 dengan 96 bisa disederhanakan nggak? Oke, kalau misalkan dibagi 12, ya dapat. 12 dibagi 12, 1. 96 dibagi 12, 8. Nah, jadi 1 per 8. Ini cos B. Cos B-nya itu 1 per 8. Lantas sampai sini gimana? Udah selesai atau belum? Nah, ingat. Kita harus ingat. Cos itu apa sih? Nah, cos itu apa? Cos itu sami. Nah, sami. Samping per miring, berarti samping per miring. Kalau kita buat samping per miring, sampingnya 1, miringnya 8. Berarti kalau kita buat segitiga, ini pelajaran yang minggu lalu gitu ya, yang video sebelumnya. Kalau misalkan ini ada B gitu ya di sini, sampingnya mana ini? Miringnya ini. Nah, ini bisa dicari nggak? Nah, kan ini B nih ya, B-nya di sini. Sisi apa yang X ini? Sisi depan. Depannya bisa dicari nggak? Bisa. Pakai apa? Rumus apa? Pakai Pitagoras. Betul. Jadi, X itu sama dengan akar dari... Oke, kalau kalian lupa saya ingetin dulu. Kan ini dalam Pitagoras itu berlaku gini. Dalam Pitagoras itu berlaku 8 kuadrat itu sama dengan X kuadrat ditambah 1 kuadrat. Berarti X kuadrat itu sama dengan 8 kuadrat dikurangi 1 dikuadratkan ya 1. Jadi 8 dikuadratkan 64. Dikurang 1 berapa? 63. Ini adalah X kuadrat. Berarti X-nya berapa? Nah, berarti X-nya itu sama dengan X sama dengan akar 63. X ini yang ditanyakan tan. Berarti tan beta, tan B. Nah, di sini cos itu kan sami. Kalau tan apa? Tan itu desa. Desa. Depannya berapa? Depannya ini akar X. X itu akar 63. Berarti akar 63 per samping. Sampingnya 1. Akar 63 dibagi 1. Ya akar 63. Seperti itu. Oke. Cukup agak rumit. Tapi mudah. Tapi bisa dipahami. Ya. Silakan dipahami dulu. Nah, itu untuk soal nomor 3. Gampang gitu. Nah, sekarang ini ada soal nomor 4. Ini bukan 2, tapi 4. Ya. Nah, oke, kita baca dulu baik-baik soal nomor 4. Nah, ini mungkin soal tentang penerapan di kehidupan sehari-hari ya. Nah, katanya, suatu lahan perkebunan berbentuk segitiga. Aduh, berbentuk segitiga. Ayah wae gitu ya, lahan perkebunan teh berbentuk segitiga. Berbentuk segitiga yang dibatasi oleh tonggak A, B, dan C. Jika jarak,
mungkin kita tinggal ini aja dulu, gambar dulu, misalkan ini ada tonggak A, ini ada tonggak B gitu ya, ini ada tonggak C. Tonggak itu kayak tongkat gitu ya. Jika jarak tongkat A dan C berarti ini, nah jarak tongkat A adalah 12 gitu ya. Jarak tongkat B dan C, nah ini B dan C berarti yang ini. Oke, sorry, nggak lempeng gitu ya garisnya. Nah ini B dan C. B dan C itu berapa? 16. Nah, dan besar sudut ABC. ABC. Sudut ABC. Oke. Oh, ini bukan ABC ya harusnya. Ini besar sudut ACB. Nah, ini sorry, kebalik. Nah, ini ACB. Oke. Sudut ACB berarti ACB berarti di sini 60. Nah, yang ditanyakan adalah jarak tonggak A dan B, berarti ini nih. Nah, ini X. Itu yang ditanyakan gitu. Bagaimana caranya gitu? Ya gampang gitu. Ini mah persis plak-plak soal banget gitu kan. Ini tinggal pakai aturan kosinus aja. Yang nggak diketahui itu sisi mana? X. X itu di depan sudut apa? Di depan sudut C. Berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2 dikali A dikali B dikali cos C. Nah, A kuadrat, A-nya berapa? A-nya itu 16. 16 kuadrat ditambah B-nya berapa? B-nya itu adalah 12 kuadrat. Nah, dikurangin 2 dikali 16 dikali 12 dikali cos 60. Cos 60 itu berapa? Cos 60 itu setengah. 16 dikuadratkan 256. Ya. Nah, 12 dikuadratkan 144. Dikurangin 2 kali 16 kali 12 berapa? 2 kali 16 kali 12 berapa? 384 dikali cos ya, dikali setengah. Nah, ini tinggal dicari. 254 ditambah 144 berapa? Oke, 400 ya? Mantap. Ini 400 berarti kan ya? Dikurangin 384 dibagi setengah berapa? Dikali setengah, sorry. 192. Nah, 400 dikurangi 192 berapa? 300. Kok 300 sih? 208 seperti itu. Ini baru C kuadrat. Kalau C-nya berarti akar dari 208. Ini bisa dibagi 4 nggak? Bisa ya? Dibagi 4 itu berapa? 52. Berarti ini sama aja kayak 4 dikali 52. Akar 4 berapa? 2. Berarti 2 akar 52 meter. Seperti itu. Nah, itu untuk soal nomor 4. Cukup mudah gitu ya. Jadi ya, intinya dalam materi aturan kosinus itu kita harus paham rumusnya. Kadang-kala soalnya itu hanya hanya memasukkan saja ke rumus gitu. Yang penting kita bisa menggambarnya dengan baik gitu ya. Kemudian kita menerjemahkan soal ke dalam gambar seperti itu. Jadi keterampilan menggambar segitiga, sudut yang diketahui, sisi-sisi yang diketahui sangat penting dalam mengerjakan aturan kosinus ini. Nah, seperti itu. Oke. Nah, berikutnya masih ada materi nih. Nah, materi terakhir. Tuh. Oke. Nah, sorry.
berikutnya. Kira-kira masih ada materi nggak ya? Oh, oke. Mungkin untuk video kali ini cukup sekian tentang materi aturan kosinus. Jadi kita hanya belajar tentang bagaimana rumus kosinus itu, gitu, dan bagaimana soal-soal tentang aturan kosinus, serta soal cerita, gitu ya, di kehidupan sehari-hari tentang aturan kosinus. Jadi seperti tadi, semoga dipahami, gitu ya. Di sini ada suatu quotes gitu yang bagus. Di saat kamu bermalas-malasan, lanjutan pesaingmu yang sedang belajar hari ini. Jadi jangan bermalas-malasan. Kita harus lihat dari mulai sekarang, jadi tidak ada kata terlambat. Jadi, buat kalian semangat terus belajarnya. Jangan sedih ketika mendapat nilai kecil, gitu ya. Yang penting kita belajar dengan serius dan sungguh-sungguh. Oke, itu saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Like jika kalian suka, subscribe, serta share ke teman-teman kalian, gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.